Mas Adi Pray, baru kali ini sepertinya mau debat saja itu agak ribet soal formatnya mau seperti apa, ini akan menguntungkan siapa, merugikan siapa. Kenapa sih menurut Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya kenapa keributan soal debat ini ada dua hal. Pertama, KPU itu seringkali menyampaikan sesuatu yang belum clear kepada publik sehingga menimbulkan tafsir yang agak Komunikasi liar. publiknya buruk. Nah, jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa KPU ini sepertinya perlu semacam spokesperson, semacam jubir sebenarnya untuk meladeni day to day semua kritik, semua nyinyir dan bulian ke publik terus saja. Karena ketika KPU mengatakan bahwa tak ada debat cawapres, itu kan menimbulkan spekulasi. Ini yang saya kira nggak clear. Tapi ketika mendengarkan pernyataan Idam, saya sudah hampir 3 kali diskusi di media, mereka selalu tegak lurus pada undang-undang. 3 kali capres dan kemudian 2 kali cawapres. Cuman kan yang dibicarakan teknisnya. Oke, mereka tampil dua-duanya di forum. Apakah ketika mendampingi itu, sang pendamping bisa bicara atau tidak? Ya. Ada yang mengatakan proporsinya beda. Betul. Kalau debat capres, capreslah yang banyak bicara, tapi cawapres juga bisa menimpali. Begitupun ketika ada debat cawapres, cawapres yang banyak bicara, proporsinya capresnya pun juga bisa bicara. Itu belum clear. Makanya karena KPU ini sibuknya luar biasa, sibuk betul melebihi presiden, perlu seorang juru bicara yang saya kira memang untuk meladeni semua pembicaraan publik yang mencurigai seakan-akan KPU itu ya untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Bagi saya harus clear dalam konteks itu. Nah, yang kedua, kalau mau jujur Sylvia, ini rasa-rasanya sebenarnya mengarah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Maksudnya? Harus diakui. Kenapa perdebatan ini menjadi ribut? Kalau kita ingin tahu bagaimana Pak Anies debat, saya kira di Pilkada Jakarta semua orang tahu. Kalau kita ingin tahu Pak Prabowo Subianto, saya kira semua orang tahu. Sejak 2009, 2014, 2019 sudah ikut tanding. Begitupun dengan Pak Ganjar, sudah 2 kali jadi gubernur di Jawa Tengah. Orang tahu bagaimana gaya debatnya. Sekalipun Muhaimin Iskandar, sekalipun misalnya Pak Mahfud tidak pernah menjadi pejabat publik setara dengan kepala daerah, nggak pernah debat publik, kan orang tahu Caimin adalah aktivis, kemudian sering bicara di depan publik, tampil di depan umum, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi posisinya sebagai ketua umum PKB, bicara di depan jutaan orang, bahkan itu kan terbiasa. Termasuk dengan Pak Mahfud MD. Orang juga sudah tahu. Nah, pertanyaannya adalah Mas Gibran. Kan itu yang sebenarnya sedang dibicarakan betul oleh publik. Bahwa Mas Gibran jadi wali kota Solo melalui satu perdebatan, iya, nggak bisa dibantah. Tapi setelah ditetapkan sebagai kandidat cawapres mendamping Prabowo, kan nyaris tidak pernah melihat misalnya bagaimana Mas Gibran itu debat di depan publik ketika diundang di UI ataupun di ormas-ormas Islam ataupun yang lain. Kan itu yang sebenarnya pertanyaannya. Sampai di situ dulu, Mas Dalam Adi, konteks nanti itulah silakan kemudian ramai pembicaraan. Tapi overall bagi saya semua paslon pasti siap. Jangankan debat capres dan cawapres, presentasi kelas aja pasti siap kok. Bikin makalah dan papernya. Tinggal diuji. Nanti kita minta Kang Asep juga untuk menguji dari 3 kubu yang sudah kita hadirkan di sini untuk membahas persoalan hukum yang lebih spesifik lagi sesuai dengan tema debat. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.